Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mempelajari tentang understanding sentence patterns in reading comprehension, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memahami pola kalimat dalam pemahaman membaca. Setiap kalimat mengungkapkan satu ide kunci atau pesan dasar. Biasanya ide kunci ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu simple subject dan simple predikat. Simple subject biasanya berbicara tentang kata benda untuk mengidentifikasikan orang atau objek dalam kalimat tersebut. Bagian utama dari predikat adalah simple predikat, adalah kata kerja. Ini untuk menceritakan tentang orang atau objek yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Biasanya, subjek dan predikat adalah biasanya sebuah kalimat mengandung informasi tambahan tentang subjek dan atau predikat. Sebagai contohnya, the French-American drank 6 gallons of beer last year. Nah, jadi American, biasanya rata-rata orang Amerika meminum 6 galon alkohol tahun lalu. Nah, yang digarisbawahi adalah American drunk. Lalu contoh yang kedua adalah the most beautiful girl in the world stand beside me. Nah, jadi di sini ada subjeknya, ada kata kerjanya, juga ada objeknya. Lalu kita akan mempelajari yang ketiga, yang kedua, yaitu sebagian besar biasanya di beberapa kalimat biasanya menggunakan satu atau lebih subjek dan atau lebih dari satu kata kerja di predikat. Sebagai contohnya, poor diet and lack of exercise can cause weight gain. Poor diet adalah subjek dan lack of exercise adalah subjek. Jadi dalam kalimat ini tuh ada dua kata subjek, lebih dari satu kata subjeknya. Lalu yang di contoh kedua kita lihat di verb untuk kata kerja dalam predikat. My brother always worries and complains about his job. Worries dan complains itu adalah kata kerja atau verb. Di contoh ketiga, many homes and business are burglarized and vandalized each year. Nah, jadi homes, business itu adalah subjek, jadi ada satu pasang subjek di dalam kalimat ini, dan juga ada satu pasang verb dalam kalimat ini, yaitu burglarize and vandalize. Lalu bagaimana dengan tiga kata kerja dan satu subjeknya? Kita akan lihat contoh yang terakhir, yaitu the angry woman was screaming, cursing, and shouting. Ada satu subjeknya dan ada tiga verbnya. Locating details. Kita akan berbicara tentang locating details. Sebagian besar details biasanya menambah atau mengubah arti dari ide kunci. Biasanya mereka menjawab pertanyaan seperti ini mengenai subjek atau predikat dengan menggunakan apa, what, where, which, when, how, or why. Sebagai contoh, for example is, Sam drove his car to Toronto last week. Sam drove his car itu berarti apa? Ya, di mana? Di Toronto. Kapan? When berarti last week. Oke. Contoh kedua yaitu last night I read with interest a magazine article on selling. Jadi kapan aku membaca buku? Kemarin malam. Apa yang dibaca? Buku apa yang dibaca adalah what article on selling, buku tentang berlayar. Terus bagaimana perasaannya? Interest a magazine. Lalu reading sentence that combine ideas. Ya. Seringkali seorang penulis akan menggabungkan dua atau lebih ide dalam satu kalimat. Ini dilakukan karena salah satu dari tiga alasan. Yang pertama adalah untuk memperjelas gagasan, lalu untuk menekankan hubungannya, yang ketiga untuk menunjukkan bahwa gagasan itu sama pentingnya. Sebagai contohnya, some students decided to take the final exam, and others choose to write a term paper. Jadi dalam kalimat ini tuh ada two related others are combined. Yang pertama yaitu some student decided to take the final exam. Lalu yang kedua ada some student choose to write a term paper. Lalu ada juga
Often you can spot combined ideas by the function in the sentence ideas can be combined by. Jadi seringkali kita dapat melihat ya ide dari gabungan dan tanda baca dalam dua kalimat dalam kalimat. Dua kalimat ini dapat dikombinasikan bersama dengan using a semicolon, menggunakan tanda titik koma. Ya, sebagai contohnya, some student had made semicolon, other enjoyed. Jadi beberapa siswa membenci matematika, titik koma, yang lain menyukainya. Lalu yang kedua juga bisa dengan using a comma followed by conjunction. It's like and, but, or no, nor, so, for, yet. Jadi menggunakan koma tapi diikuti dengan conjunction. Ya, seperti contohnya John accept a good grade, comma, but he reserved A. Ada juga yang my writing instructor sends a lot of work, comma, and she is very particular about how it's done. The last is data processing is my major, comma, so I have to take several math course. Nah, jadi bisa menggunakan tanda koma ketika diikuti sebelum conjunction. Oke. Ide terkait ini dasarnya kita akan masuk ke dalam reading sentence that relate ideas. Nah, jadi ide terkait ini memiliki kata benda dan kata kerja sendiri, tetapi mengungkapkan pemikiran yang tidak lengkap dan tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, bagian yang digarisbawahi dalam kalimat ini memiliki kata benda dan kata kerja, tetapi tidak dapat masuk akal bila kita tidak membaca secara seluruhnya. For the example is, because Hall forgot to check his email, he didn't attend the seminar. Jadi dalam kalimat ini tuh bagian ide terpentingnya adalah he didn't attend the seminar. Jadi bagian pertama dalam kalimat ini memberikan alasan untuk menjelaskan di bagian kedua, the second part. Lalu ketika kamu membaca jenis kalimat ini, be sure to notice the relationship di antara kedua ide ini, menghubungkan antara dua ide ini. The idea lesser important usually perform one or more of the following function. Kita lihat sebagai ininya, yaitu describes. Jadi sebagai contohnya, my sister who is 8 years got the chicken pox. Lalu juga ada expert's cause. Ya, contohnya, because I was jogging, I missed your phone call. Lalu ada juga state, purpose, or reason. George skipped his English class so he could study for his psychology test. Jadi ada tujuan atau alasan. Ya. Lalu describe condition or circumstance. Example is, if I pass introductory psychology, I will register for child psychology. Lalu the last is express time relationship. The example is, while I was waiting for the bus, I review my biology notes. Dan jadi dari pelajaran hari ini tuh bisa diambil bagaimana pola kalimat, bagaimana memahami pola kalimat dalam pemahaman membaca itu sangat penting. Apalagi ketika kita untuk membaca sebuah artikel atau sebuah buku dari buku bahasa Inggris, kita tuh harus paham betul ya apa aja yang diperlukan, seperti mengidentifikasikan kata kunci, ya. Terus juga ada locating details, ada reading sentence that combine ideas, ya, ada banyak sekali pelajaran. Jadi saya cuma bisa meringkas dan memberikan pemahaman tentang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.